أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحbihi ajma'in. Amma ba'd. Puji dan syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang mana pada hari ini, detik ini kita disehatkan badan, dimurahkan rezeki dan ditetapkan iman oleh Allah Subhanahu wa taala. Salawat dan salam tidak lupa tercurah kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam berserta sahabatnya, pengikutnya, umatnya sampai yaumil qiyamah. Kaum muslimin, kaum muslimat rahimakumullah, majelis al-taqwa yang diridhai Allah Subhanahu wa taala. Jadi kita membicarakan syariat sudah tentu. Nah, kita membicarakan tentang hakikat. Hakikat ini ada dua macam. Ada hakikat Tuhan, ada hakikat zahir. Hakikat ini ada rahasia Tuhan. Rahasia Tuhan adalah rahasia Muhammad Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Barang siapa tahu kedudukan Tuhan, maka orang itu di mata Allah Ta'ala itu terpuji. Barang siapa kata pinantu dengan Tuhan, maka ibadahnya itu sia-sia. Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam berhakikat 13 tahun 360 hari hanya sidin mengenal Tuhan aja, berduduk di hakikatnya. Setelah sidin pinantu dengan Tuhan, sidin mengerjakan ibadah, puasa, bajakat, dan tulak haji. Tentu sidin sudah mengenal lawan Tuhan itu tadi. Mudah kalau kita ini sudah pinantu dengan Tuhan itu, mudah benar. Tuhan itu yang kita cari itu yang nyata aja. Kalau nanggai itu kita kata kawan mencarinya. Nah, ya kalau lah soalnya orang yang tembus pandang dekat kepada Tuhan itu tadi. Lain kayak Rasulullah. Rasulullah tuh siang hari malam pandiruan Tuhan aja jadi. Nah, kalau pandiruan Tuhan aja, amun kita ini ramah-ramah Tuhan. Iya kah Tuhan apa kata nenek. Nah, jadi beliau itu tadi setelah sudah mengenal lawan Tuhan, sidin kada pernah meninggalkan ibadah. Sedetik pun sidin semenit pun kada pernah meninggalkan ibadah itu. Karena sidin berbuat baik terus. Kalau sudah pinantu lawan Tuhan ini kadang-kadang meninggalkan ibadah ya kalau lah. Ada Rasulullah kata ditingkatkan beliau. Nah, kenapa? Karena sidin syukur diberi kelebihan itu tadi. Adik kita kada dia sudah pinantu lalu anak kada beribadah aja lagi. Kalau kenapa ya aku sudah pinantu juga kada. Sebenarnya kalau sudah kita pinantu dengan Tuhan itu tingkatkan amal ibadah kita itu tadi. Jangan dikurangi. Nah, kita ini menuruti apa yang dikerjakan Rasulullah. Nah, apa yang digawe Rasulullah. Ya kalau berdagang, bahuma, bakabun. Nah, dalam kitab itu dua macam ya. Berbuat baik kepada sesama umat Rasulullah ini tadi. Hakikat penyatuan diri, syariat, tarekat, hakikat, dan marifat. Nah, kalau orang sudah berduduk di marifat itu luar biasa sudah. Jaka ibarat itu sudah kata kawat dipandir lagi, ngaran lagi orang sudah pinantu dengan Allah Ta'ala itu tadi. Karena orang sudah pinantu.
Nah, orang sudah pinandu ini kita kalau dibahas ya kalau lah. Nah, sama aja orang sakaratul maut tuh mati itu. Nah, ini sudah tahu. Nah, kata garing kita tahu, membilainya anak mati kita tahu. Tapi kalau yang hendak bulik ininya tahu sudah. Hari ini sekian ini jam ini buliknya lalu mengucap asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammad Rasulullah. Menghadap Allah Ta'ala itu tadi. Menghadap bahasanya tuh. Bahasa umumnya itu tadi asal dari Allah jar bulik ke Allah. Itu aja. Yang kedua, selalu kita beribadah kepada Allah Ta'ala itu tadi. Kita ini hari-hari menyambat Rasulullah ini kata lupa-lupanya. Siang hari malam, ya Allah lah. Gak ada henti-hentinya menyambat nih. Mulai zikir, sampai selawat, bahapsi, memulut, memuji terus. Sudahnya selawat nih siang hari malam kata henti-hentinya. Nah, begitu juga. Kalau kita hendak memuji diri kita, pujilah dulu Rasulullah Nabi Makkah itu dulu. Karena contoh teladan bagi kita. Ya Allah. Nah, namun kata contohnya kawal kita membacanya. Kata kawa. Apapun kata kamu membaca kita. Tapi kalau kita membacanya, pasti kita selalu berselawat kepada diri itu. Nyatanya diri yang sebenar-benar diri itu tadi. Maulah kata diri berselawat kata bisa. Maulah pohon kayu itu berselawat juga, tapi kita kada pernah mendengar apa ucapannya. Tapi kalau manusia, Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad, kita tahu bahwa orang itu berselawat kepada Rasulullah SAW. Yang ketiga, kita selalu takwa kepada diri. Siapa guru takwa kepada diri itu selalu memuji kebesarannya. Muhammad kamu keciptakan, kau lahirkan dunia ini lawan isi-isinya Muhammad kan. Diciptakan dunia, dijahilkan Muhammad pulang ke dunia. Muhammad mendudukinya. Muhammad nanti mana? Muhammad nanti Makkah iya juga. Muhammad yang ada nih ya juga. Sama aja itu beda kan? Coba bedanya tuh pangkat dan kedudukan. Muhammad dari nur, kita dari nur juga. Muhammad dari titik, kita dari titik juga. Muhammad bapandir, kita bapandir juga. Muhammad bisa makan, kita makan juga. Kan itu bedanya. Coba kamu yang ngarannya Muhammad, seluruh manusia di Muhammad aja. Kada kawa di kiau tetap nih kebanyakan ngaran. Lalu para wali-wali ini mengulah ngaran ada dua. Ada Muhammad, ada Sahbudin misalnya. Nah, jadi itu tersebut itu tadi. Jadi sama kayak di Makkah tuh tersebut juga. Seluruh umat manusia tuh tunduklah ke Makkah sana. Ini kada tahu Rasulullah ada ini. Ya kata, saya kata buah nikah. Karena asal kejadian manusia ini puncaknya di Makkah sana. Kada ada di Pulau Kalimantan, kada ada daerah Jawa, kada ada daerah Jakarta. Asal kejadian manusia itu lah di kota Makkah sana. Siapa yang paling dijadikan Allah Ta'ala tuh? Nabi Adam alaihissalam. Asyhadu an la ilaha illallah, Adam Rasulullah. Setelah Nabi Adam wafat pulang, lahir Rasulullah SAW. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammad Rasulullah. Nah, nyaman kalau tuh sudah tahu, makanya juga sudah kepadakan dia pinandu lawan Tuhan nyaman ngali, nyaman benar kata ngali kata mantap. Tapi kalau nya kata pinandu dengan Tuhan sakit hidup nih. Lalu bahagikat aku aja bahagikat lawan Tuhan itu dia ke langit sana.
Yang keempat, kita selalu sujud kepada Allah Ta'ala itu tadi. Asal bujur-bujur pinandu. Jangan hidup tuh anak berduduk di syariat jabu umuran. Amun ikam berduduk di syariat jabu umuran, hidup nih sakit, hidup nih tak pakai baju orang. Suatu saat ikam memakai baju guru nih nah. Aku memarokan, aku ambil baju jasku ini kenapa bukan tikam nangaran baju jasku. Nah, begitu juga urusan Allah Ta'ala. Tapi kalau kita pinandu mudah benar. Sambil berduduk aja gitu sudah. Ya Rasulullah, nah nyamannya. Ya Habibullah. Kanan kiri ini kata lain kata bukan pada Rasulullah juga. Nanti belakang Rasulullah, nanti muka Rasulullah. Kata lain. Kalau pang orang lain, kalau pang Yahudi, Nasrani kada. Ya Rasulullah juga. Kada pernah umat Rasulullah ini berpisah dengan umatnya itu tadi. Satu nyawa, satu badan. Aku beri taufik dan hidayahnya orang itu tadi. Aku angkat derajatnya. Aku memohon kepada Allah Ta'ala, tolong umatku itu masukkan ke dalam surganya Allah Ta'ala itu. Nah, itu orang yang ingat. Kalau orang kata ingat, nah ini kata aku selawat nih. Kenapa? Padahal selawat itu bandanya kata ada. Padahal bandanya ada letaknya di dirinya surang. Di dirinya surang. Kata aku nih. Nah, yang keempat, selalu memuji kebesaran zat Allah Ta'ala itu tadi. Di mana guru zat Allah Ta'ala itu kada lain pada bukan diri. Aku nelitak-litak aja madakan diri. B-nya kada diri maulah. Maulah bergerak kira. Nah, kada maulah. Nah, berarti diri yang nampak pada diri. Yang mana guru? Yang bapandir, yang mendengar, yang melihat, yang berjalan. Itu. Makanya hidup tuh setiap detik, setiap menit itu Allahu Akbar. Mengucap itu, kalimat itu diucap harus. Berarti Allah Ta'ala tuh sudah melebur kepada diri Muhammad. Ini pemandirannya kita hakikat lah. Kalau syariat tuh punya kata sembahyang berdosa. Nah, kalau hakikatnya kada. Hakikatnya kalau nya sudah pinandu, kalau dipikirkan lagi. Lain kisahnya pula mukonya, lain kitabnya. Apalagi kita berduduk di meripat, naginnya meripat luar biasa sudah. Meninggal tuh ditanyalah kada. Kalau ditanya lagi, kenapa? Yang meninggal itu, yang boleh itu Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Yang boleh Rasulullah, yang datang Rasulullah. Bukan kalau ia mengucap La ilaha illallah Muhammad Rasulullah. Nah itu orangnya, nah boleh. Kita ringkas saja. Supaya kita nih jangan tak agi habar lagi. Berarti dia orang mengucap kalimat dua syahadat itu berarti orang pinandu dengan Rasulullah. Yang keenam, kelima. Yang kelima selalu kita memperhatikan jiran tetangga. Kenapa? Jiran tetangga ini sama kita menyiarkan agama Islam. Ya kalau seperti Rasulullah tuh. Sidin memperhatikan lawan jiran tetangga, akhlak, memberi saran dan pandangan. Yang keenam, Sidin selalu mendoakan muslimin dan muslimat itu tadi. Yang ketujuh, kita selalu mengingati kepada anak bini kita, melajari, mendidik, supaya kita di dalam pintu surga itu bertamu. Yang kedelapan, hidup ini jangan menyakiti diri.
Menyakiti dirinya apa? Yang gugurnya tuh riya, buruk sangka terus. Padahal nanti buruk sangkanya itu siapa? Pada dirinya. Baik kamu pikirkan, buruk sangka ini kita kegampangan manusia. Ngaran lagi buruk sangka. Makanya kalau orang tuh kada bertanam iman dan takwa kepada dirinya, maka orang tuh buruk sangka terus. Berarti kada ada akhlak Rasulullah tuh pada dirinya. Maka biarnya kada ada iman dan takwa di dalam diri itu, hiri dangki itu memikirkan orang aja, menyambat orang, menyakiti perasaan orang. Makanya minggu semalam kok kisahkan juga, hidup tuh jangan menyakiti orang, didoakan. Siapa guru doanya bukan kita berdoa nang kayak di dalam masjid, di dalam musola, kada. Doa tuh sambil berduduk, ya Allah ya Tuhanku, umat Rasulullah ini mudahan beriman berataan. Kada usah baku-baku ya kan bisa. Doa apapun hidupnya didengarkan enggak? Kada pernah kata didengarkan. Makanya orang berduduk ilmu hakikat ini hati-hati banget. Kenapa? Yang bagarak, yang babunyi itu kada lain pada hati, pikiran, buruk sangka. Aku pernah guru sekumpul mengajari. Sahbudin, ya, kemanaklah hidup tuh di iman. Kenapa? Ikam selalu berzikir dan berselawat. Insya Allah ikam jangan didatangi orang. Kada pernah guru sekumpul tuh mengucapkan salah. Guru pensuri ke 7 hari. Guru awang melajari aku. Guru Haji Anang Ramri. Guru tuh bahari mengucapkan kada pernah salah. Coba kita kada pernah memahami ucapan guru itu. Apalagi lah guru di Pelangkaraya ini bagus, akhlaknya baik-baik, melajari ini bagus. Coba nang mendengar ini nang kada memakai. Nah, guru tuh selalu kebaikan terus. Nanti guru-guru di Pelangkaraya ini memberi saran dan pandangan yang bagus terus. Coba guru sebutin aja, kada mau memadahkan rahasia yang sebenarnya itu. Nah, kenapa? Dilihat sidin, kita kada mampu memakainya. Kita jadi sudah pinanuni jadi warahan, sesambatan, gitu. Yang begawi ini, yang begawi. Sebenarnya hukum itu rahasia. Rahasia pada diri Muhammad itu dia kan bisa dipandai. Nah, sering aku katakan itu. Gambahari lah Rasulullah itu tuh nah. Meminang Siti Hadijah itu. Ujar Rasulullah, aku nih Siti Hadijah hendak kaya lawan ikam. Tapi aku nih baharta pun kada ada. Jadi setelah sampai waktunya Siti Hadijah ini nikah dengan Rasulullah. Malam pertama, nuai. Rasulullah ini semalaman membaca Quran juga. Rasulullah sudah masuk. Kada tahan lagi Siti Hadijah nih. Semalaman Rasulullah membaca Quran juga. Masuk Siti Hadijah ke dalam kelambu, bahasa kasarnya. Katuhukan. Ya Rasulullah, Siti Hadijah ngancam. Aku selesaikan dulu Siti Hadijah. Aku membaca ini, baru aku masuk. Dan kita mungkin sudah harapan. Ya Allah. Makanya kalau hendak kayak Rasulullah, tuntut ilmunya bujur-bujur. Hayati bujur-bujur. Jangan menuntut itu tadi di mana ada guru lain, guru kita kada cocok muka aku. Guru tuh kata kaya langsung belak-belakan bang, mama dah kan kata mau guru tuh. Soalnya guru ini berhati-hati juga. Nah kayak aku nih, aku padahkan secara langsung kata kawa ampihan. Nah, yang penting kita dulu jaga ibarat
beribadah tuh jungkang ruwet dulu. Soal luput, kata luput tuh urusan Allah Ta'ala. Sudahnya selesai, kita perbaiki. Oh, ini gawian ko ng luput. Oh, ini gawian ko ng kanak. Ini anak para luputan bu umuran karakawak. Nah, itulah rahasia hakikat itu. Hakikat itu tadi sudah kupatakan nyata pada diri. Lah, aku nyatakan sekali lagi. Hakikat tuh nyata pada diri. Diri nang mana? Diri nang ada ini tuh deh. Kalau kembali hakikat kepada gaib itu ngalih. Kada kelihatan, nah nyata aja soalnya yang kita pandang. Kenapa guru maka hakikat gaib itu kata kawan? Kita selalu hendak melihat gaib itu tadi, kita selalu beramaliyah, kedekatan kita kepada Allah Ta'ala, kedekatan kita kepada Rasulullah. Yang terakhir, kita selalu menundukkan sujud kepada Allah Ta'ala itu tadi. Sujud atau tafakur, kita selalu memuji kebesaran. Tingkatkan amal ibadah, tingkatkan sholat, ingat kepada diri, takbir kepada diri, hayati diri, ingati sebenar-benar diri itu. Sekian dan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.